Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6, paralel 2, mata kuliah Konstruksi dan Bangunan Taman, RL 314, tahun ajaran 2021-2022, yang beranggotakan Dina Nur Hafifah, Syifa Izzatul Fadilah, Abid Al-Faras, dan Muhammad Faik Hanif. Kali ini kami akan membahas mengenai pemilihan spesifikasi bahan, konstruksi, beserta prinsip dasar mekanika konstruksi. Berikut adalah isu-isu yang akan kami bahas, terdiri dari 8 isu. Isu yang pertama mengenai prinsip dasar struktur desain. Sebagaimana yang kita tahu, struktur desain memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada pengaplikasiannya. Yang pertama mengenai proporsi. Jadi hal ini merupakan hubungan dari konstruksi tersebut terhadap lingkungannya. Kemudian ada irama, yakni adalah interaksi dari dua atau lebih jenis desain yang ada pada dalam satu produk atau konstruksi. Sehingga hal ini mencegah adanya kemonotonan dalam desain. Kemudian ada balance atau keseimbangan, yang mana secara estetika ini diperlukan, baik secara simetris ataupun asimetris, sehingga bisa dinikmati secara maksimal dari segi visual maupun secara fungsional. Nah, dalam segi fungsional, balance ini juga sangat berpengaruh ya, apalagi dari konstruksi, hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari adanya konstruksi tersebut, misalkan roboh, rusak, dan semacamnya. Kemudian ada kontras atau sebagai focal point dari desain tersebut. Jadi hal ini dibutuhkan sebagai point of interest konstruksi tersebut. Kemudian ada scale atau skala. Jadi dalam konstruksi sendiri biasanya penggunaan skalanya adalah untuk kegunaan manusia ya. Sehingga dibutuhkan skala yang sesuai dalam penggunaannya. Dan yang terakhir mengenai unity atau kesatuan, yakni prinsip yang bisa mempersatukan setiap prinsip-prinsip yang ada. Jadi setiap prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya harus selaras dengan apa yang telah ada pada konstruksi. Sehingga hal tersebut harus menyatu dan bisa sesuai, baik secara estetika maupun penggunaan fungsinya. Selanjutnya adalah elemen taman yang umum diletakkan pada suatu taman. Yang pertama ada bangku, biasanya terbuat dari kayu, dari besi maupun dari beton. Kemudian yang kedua ada jalan setapak yang terbuat dari kayu, beton maupun batu alam. Lalu ada gazebo yang biasanya terbuat dari kayu, beton maupun besi. Kemudian ada lampu untuk pencahayaan di mana bisa dibuat dari kayu maupun besi. Lalu yang kelima ada planter box, biasanya dibuat dari beton maupun bisa juga dibuat dengan batu alam. Lalu ada air mancur, biasanya dibuat dengan beton atau batu alam. Hardscape lainnya dapat seperti pergola, kemudian ada patung, kemudian ada elemen hardscape lainnya yang jarang umum pada taman. Kemudian ada elemen lain seperti elemen lunak, yaitu elemen vegetasi. Kemudian ada elemen air berupa kolam yang biasanya terdapat pada taman. Material yang umum digunakan beserta satuan ukuran dan harga dalam satuan rupiah. Yang pertama ada semen. Semen itu memiliki peran sangat penting dan menjadi kunci kekuatan sebuah bangunan karena fungsinya merekatkan material bangunan. Harganya mulai 65.000 per 50 kilo. Yang kedua ada pasir. Campuran semen, pasir, dan air akan menjadi mortar yang berfungsi merekatkan batu bata dalam pembuatan dinding bangunan agar lebih kokoh. Harganya sekitar 200.000 per meter kubik. Yang ketiga ada kayu. Biasanya digunakan untuk rangka atap. Selain untuk konstruksi, kayu juga sering digunakan untuk kusen seperti pintu dan jendela, dinding maupun lantai. Harganya kayu kelapa itu terendah 64.800.000, yang paling mahal itu ada kayu gelam 65 juta. Dengan variasi ukuran yang berbeda. Besi dan baja. Besi baja merupakan material bahan bangunan dengan fungsi utamanya sebagai kerangka yang memperkuat struktur bangunan. Harganya mulai dari 12.000 sampai 200.000 dengan diameter terkecil itu 4 mm hingga 19 mm. Terus yang kelima ada batu pondasi. Batu pondasi menjadi bagian paling dasar yang menopang seluruhan struktur bangunan. Harganya 200.000 per meter kubik. Kemudian ada batu split. Salah satu kegunaan batu split adalah untuk campuran utama beton cor. Harganya 210.000 per meter kubik. Yang ketujuh ada batako, bata merah atau bata ringan. Batu bata atau bata merah nggak bisa dipisahkan dari proses pembangunan rumah. Harganya 550 perak per piece. Terus yang terakhir ada atap galvanum sebagai penutup sebuah bangunan, pelindung dari panas dan hujan. Harganya mulai 117.000 hingga 312.000, ukurannya dari 3 meter sampai 8 meter. Kemudian prinsip dasar dalam pemilihan material pada elemen taman. Selain mudah diperoleh dan mudah dikerjakan, biasanya persyaratan yang diminta oleh suatu desain konstruksi itu ada sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama sifat mekanik. Sifat mekanik itu meliputi kekuatan, ketangguhan, kekerasan, keuletan, ketegasan, dan lainnya. Yang kedua ada sifat fisik seperti head conductivity,
dan electrical conductivity, sama height expansion, dan dimensi dan struktur mikro. Kemudian yang ketiga ada sifat kimia. Sifat kimia itu seperti tahan korosi sama aktivitas terhadap bahan kimia dan lain-lain. Selain tiga faktor ini, ada faktor lain yang dapat menjadi prinsip dasar dalam memilih material elemen. Terus faktor-faktor lain ini ada teknologi yang tersedia untuk pengolahan bahan sampai menjadi produk yang siap digunakan. Yang kedua ada faktor ekonomis kayak harga dan bahan produk, ongkos produk, harga material. Yang ketiga ada ketersediaan bahan, apakah bahan tersedia di pasaran, di mana dapat diperoleh dan seberapa banyak bahan yang tersedia. Prinsip dasar dalam pemilihan material pada elemen taman, selain mudah diperoleh dan mudah dikerjakan, hingga menghasilkan mutu yang sesuai dengan harga yang murah, biasanya syarat yang diminta oleh suatu desainer konstruksi meliputi sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat mekanik, meliputi kekuatan, ketangguhan, kekerasan, keuletan, ketegasan, dan lainnya. Yang kedua, sifat fisik seperti heat conductivity, electrical conductivity, heat expansion, dimensi, dan struktur mikro. Yang ketiga, ada sifat kimia seperti tahan korosi dan aktivitas terhadap bahan kimia. Kemudian selain itu ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti teknologi yang tersedia untuk pengolahan bahan tersebut sampai menjadi produk yang siap digunakan. Yang kedua ekonomis, misal harga bahan produk, ongkos produk, harga material, dan lain-lain. Yang ketiga ketersediaan dari bahan, seperti apakah bahan tersedia di pasaran, di mana dapat diperoleh, dan seberapa banyak bahan yang tersedia. Selanjutnya adalah sifat mekanika elemen taman. Beberapa elemen-elemen taman memiliki struktur berupa bantalan, beban, atau load bearing. Struktur load bearing merupakan struktur paling sederhana dalam arsitektur. Bentuk paling sederhana berupa beban yang ditahan oleh dua kolom atau tiang ataupun dinding. Prinsip gaya yang bekerja pada struktur load bearing adalah berat beban di atas yang diteruskan oleh tiang yang tersebar. Material yang cocok sebagai tiang adalah material yang mampu menanggung gaya kompresi untuk menahan beban. Seperti yang dilihat dari contoh, beban di atas didistribusikan kepada keempat tiang menuju ke tanah. Tentunya tiang-tiang yang ada tidak harus tersusun dalam sudut 90 derajat. Beberapa desain memiliki tiang dengan sudut atau kemiringan yang berbeda. Tentunya itu dapat berpengaruh kepada beban dan distribusinya. Selanjutnya ada karakteristik dari material yang digunakan pada elemen taman serta pencegahan penurunan kualitasnya. Yang pertama ada material beton, di mana karakteristiknya adalah tegangan tekan yang tinggi, kemudian tegangan tarik yang sangat rendah. Lalu tingkat kekakuannya tinggi, kemudian tahan terhadap perubahan suhu, lalu tahan terhadap keausan dan pelapukan. Kemudian yang kedua material kayu, di mana karakteristiknya yaitu kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, dan lentur. Kemudian kekakuan, kelenturan, kekerasan, dan kuat belah. Lalu yang ketiga ada material besi baja, di mana karakteristiknya itu dapat ditempa dan diubah bentuk. Lalu besi merupakan pengantar panas yang baik, lalu keras, kenyal, kuat, dan liat. Kemudian kita mengambil contoh hardscape, yaitu bangku atau bench yang terbuat dari beton, di mana ketahanannya adalah tahan terhadap tekanan, tahan terhadap perubahan suhu, tahan tidak mudah aus, dan tidak mudah lapuk. Untuk bangku dari kayu sendiri, yaitu ketahanannya tidak mudah berkarat dan mudah lapuk, kemudian kekakuan, kelenturan, kekerasan, dan kuat belah. Kemudian yang ketiga ada bangku yang terbuat dari besi baja, di mana ketahanannya dia merupakan bangku yang tahan terhadap panas dan hujan, kemudian kenyal, kemudian kuat dan keras. Nah, untuk pencegahan penurunan kualitas dari ketiga material tersebut, yaitu kita bisa melakukan pengecatan, peletakan yang sesuai, pembersihan rutin, dan penggunaan yang sesuai dengan porsinya. Nah, untuk material-material lainnya bisa digunakan seperti batu, terus ada batu bata, kemudian ada material yang lainnya. Oke. Selanjutnya kesalahan umum pada desain konstruksi. Yang pertama ada kesalahan teknis pada perencanaan struktur. Perencanaan sangatlah vital pada berbagai proyek atau produk. Suatu desain pada struktur harus direncanakan sedemikian rupa. Kelebihan atau kekurangan pada desain dapat berpengaruh pada gaya yang bekerja pada struktur. Tak hanya itu, faktor fisika dari luar struktur juga harus diperhatikan karena dapat berpengaruh pada material struktur. Yang kedua ada kesalahan pada material. Struktur yang tepat harus didukung oleh material yang tepat. Beberapa material cocok digunakan pada suatu struktur tertentu, sementara material lain tidak. Sifat fisika, kimia, dan biologis dari lokasi penempatan juga dapat berpengaruh pada material. Terkadang sifat fisik tersebut dapat berpengaruh pada ketahanan material sehingga elemen taman tidak bertahan dengan lama. Kemudian di isu ke-8 kita akan membahas mengenai contoh analisis aksi dan reaksi pada elemen hardscape sederhana. Jadi aksi reaksi itu pasti hal yang dasar ya dalam suatu konstruksi, sehingga dibutuhkan struktur dan juga material yang sesuai.
dalam penggunaan konstruksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada contoh yang akan kita bahas pada gambar ini, merupakan bangku taman yang menggunakan dua jenis material. Untuk yang berwarna coklat, ini merupakan material berbahan kayu, dan untuk yang berwarna hitam, bisa kita asumsikan sebagai besi sebagai bahan dasarnya. Hal ini merupakan contoh yang baik secara visual, karena memberikan dua kombinasi warna ya. Variasi warna yang digunakan berwarna coklat dan juga hitam. Kayu digunakan sebagai penyangga awal untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna, dan kemudian untuk fondasi atau struktur terlihat jelas di sini menggunakan besi ya. Dan itu merupakan bahan yang baik, material yang baik digunakan sebagai fondasi. Karena material tersebut kuat, mampu menahan beban-beban yang ada. Meskipun konstruksi struktur dan juga material yang digunakan cukup baik, namun di sini terlihat adanya ketidakefisienan dari elemen ini, yakni penggunaan bentuk atau struktur yang masih kurang maksimal. Di sini bisa kita lihat kaki yang digunakan pada bangku ini memang memiliki alas yang luas, alas yang cukup besar, dan membagi gaya aksi menjadi 4 bagian. Namun di sini pertemuan titik-titik beratnya itu masih kurang efisien. Di sini sebenarnya bisa diakali dengan cara menyatukan atau membentuk sudut tertentu di pertemuan dari besi-besi yang ada, sehingga gaya reaksi yang diberikan itu akan menyatu di titik tertentu dan juga menjadi lebih efisien. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.